Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kiai Abdullah Salim selaku pengasuh Pondok Pesantren An-Nahdlatul Ulama dan juga sekaligus ketua pengurus cabang lembaga dakwah ulama Jepara. Yang kami hormati sahabat-sahabat yang ada di sini maupun yang di rumah yang kami banggakan. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa melakukan ngaji online program dari pimpinan cabang pedagang Quran Ansor Zaman Kembang yang malam ini adalah spesialis nuzul Quran. Jadi kalau biasanya itu setiap jelang buka puasa, malam hari ini kita ingin mengadakan ngaji online spesial di malam nuzul Quran bersama Kiai Abdullah Salim. Oleh karena itu kita nanti sahabat-sahabat bisa yang ada di rumah bisa bertanya apabila nanti sahabat-sahabat mau bertanya tentang materi yang kita sampaikan. Alhamdulillah setelah beberapa hari kemarin kita melakukan ngaji online di studio, kali ini kita bisa di rumah Bapak Kiai Abdullah Salim dengan keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan nanti bisa lancar. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan bacaan sholawat kita, apa yang menjadi harapan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak Kiai dan sahabat yang kami hormati, malam hari ini ngaji spesial di nuzul Quran ini dengan tema seputar nuzul Quran dan juga berinteraksi lebih dekat dengan Al-Quran dengan Kiai Abdullah Salim. Anggota nih Pak ini. Ya apa saja lah. Ya ini sudah, saya yakin sahabat-sahabat sudah tidak asing lagi dengan narasumber kali ini karena sudah terkenal di mana-mana gitu. Lebih di dunia maya ini ya, sudah menguasai jagat raya ya. Ini mudah-mudahan nanti sahabat-sahabat bisa mengambil hikmah dan ilmu bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Berkaitan dengan nuzul Quran ya, saya yakin umat Islam kalau di bulan Ramadan ini pasti tahu itu nuzul Quran. Karena dalam sebuah ayat di Al-Quran Al-Baqarah ayat 185 itu berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Syahrul Ramadanil ladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah amma ba'd. Di ayat ini dijelaskan bahwa di dalam bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Dan ini menuai banyak penafsiran Pak Yai. Ada yang mengatakan itu malam 17, ada yang mengatakan itu malam nuzul itu Lailatul Qadar dan lain-lain ya. Ini nanti kita bisa diskusikan, bisa diterangkan oleh Pak Kiai seputar sejarah untuk makna dan hubungan antara nuzul Quran dan Al-Quran seperti apa. Dan karena itu kepada Pak Kiai waktu sepenuhnya kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumil ba'tsi wa yaumin nahdhah. Amma ba'du, sahabat-sahabat sekalian yang sangat saya banggakan, terutama sahabat-sahabat saya dari Gerakan Pemuda Ansor anak cabang Kembang, yang beberapa orang, sehingga perlu diketahui yang hadir hanya beberapa orang dan itu sesuai dengan protokol. Dan saya dengan Kak Roni yang memang tidak pakai masker karena jaraknya sudah lumayan. Kemudian yang kedua, ya nanti kan lambe saya tidak kelihatan kan kalau misalnya saya pakai masker. Gitu. Dan yang lain bermasker semua. Dan sahabat-sahabat Gerakan Pemuda Ansor dimanapun berada. Jadi alhamdulillah malam hari ini kita secara kultural itu memperingati malam nuzulul Quran. Dan tadi Kak Roni sudah
menyampaikan pengantar ya tentang malam nuzulul Quran itu biasa diperingati bahkan secara kultural di kita itu malam 17 Ramadan. Yang pertama memang kita harus bahas itu dulu. Tanggal 17 itu dapatnya dari mana? Apakah Al-Quran itu memang turun ketika tanggal 17? Ataukah sebenarnya tanggal 17 itu diambil dari mana? Saya selalu ingat kalau misalnya bicara masalah malam 17 Ramadan. Ketika saya masih ngaji di kajian dulu itu, terutama ketika Ramadan, khatamannya Mbah Sahal itu pasti malam 17 Ramadan. Dan selalu setiap malam 17 Ramadan itu beliau sampaikan tentang graduasi turunnya Al-Quran itu. Jadi beliau selalu sampaikan, dan ini sampai hari ini memang masih saya hafalkan, dan literaturnya jelas. Di beberapa literatur ilmu Al-Quran dijelaskan bahwa turunnya Al-Quran itu ada 3 tahap ya. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Lauhil Mahfudz itu jumlatan wahidah, sak glondong. Kemudian dari Lauhil Mahfudz ke Baitul Izzah atau Sama'id Dunya itu sak glondong. Baru dari Sama'id Dunya, langit dunia, Baitul Izzah itu kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu baru tadrijan atau berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Apakah itu kebutuhannya Kanjeng Nabi atau mungkin ada kebutuhan dari masyarakat Arab ketika itu yang ada berbagai peristiwa yang ditanyakan oleh Kanjeng Nabi atau harus direspon oleh Al-Quran. Itulah kemudian muncul yang namanya ilmu asbabun nuzul gitu. Nah dalam hal ini kemudian tanggal 17 itu kemudian dari mana diambil gitu. Apakah untuk Kanjeng Nabi pertama kali itu tanggal 17 atau yang mana? Karena memang kalau yang dari Gusti Allah ke Lauhil Mahfudz ke Baitul Izzah itu tidak ada yang tahu kaifiyah serta tata caranya, dan tidak ada yang tahu bagaimananya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dalam literatur ilmu Al-Quran tentu dijelaskan ya, kenapa harus ke Lauhil Mahfudz dulu, kenapa harus ke Baitul Izzah dulu. Salah satu hikmahnya kenapa harus ke Lauhil Mahfudz dulu itu karena Lauhil Mahfudz itu tempat catatan komprehensif apapun yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dikalamkan oleh Gusti Allah, baik itu yang sudah terjadi, sedang terjadi maupun akan terjadi, itu secara komprehensif tersimpan di Lauhil Mahfudz. Wa innahu la Qur'anun Majid fi Lauhil Mahfudz ya. Kemudian kenapa ke Baitul Izzah dulu atau ke Sama'id Dunya dulu? Itu ternyata memang salah satu fungsinya untuk memberi informasi kepada penduduk langit bahwa ini loh ada kitab suci yang terakhir diturunkan kepada nabi yang terakhir dan terkasih. Mereka harus tahu dulu gitu. Kemudian kepada Kanjeng Nabi baru tadrijan itu tadi. Nah, yang kepada Kanjeng Nabi itu ada yang mengatakan memang ketika Kanjeng Nabi menerima pertama kali wahyu yang di Gua Hira itu adalah pas Senin tanggal 17 Ramadan. Tapi banyak yang mengkritik juga bahwa kelihatannya Kanjeng Nabi pas di Gua Hira itu langit sudah gelap. Kalau tanggal 17 pasti langit itu masih purnama kan. Dan ketika itu langit sudah gelap sehingga mesti tanggal kurang gitu. Sehingga tanggal 17 itu diambil dari mana? Ya ternyata ada yang mempertegas tanggal 17 itu diambil dari salah satu ayat Al-Quran yang berbunyi Yaumul Furqan, Yaumul Taqal Jam'an itu ya. Yaumul Furqan itu menggambarkan hari Quran. Yaumul Furqan itu hari Quran, hari pembeda. Di mana di hari itu terjadi malam Jumat 17 Ramadan ya. Itu terjadi perang Badar. Itu terjadi malam Jumat 17 Ramadan. Dan ketika itu memang betul apa yang diprediksikan oleh Al-Quran. Makanya disebut hari Al-Quran. Jadi Al-Quran itu memprediksi meskipun kamu hanya 300-an orang melawan ribuan orang, kamu nanti yang akan menang. Karena orang Islam ketika itu rasa-rasa dalam perang kan. Ahli Badar itu rasa-rasa. Masuk wong semene lawan wong semono kae. Udah pesimis lah ya. Iya, aku ketoke ora rasa-rasa kan. Bayang ini mesti kalah. Tapi Al-Quran tidak. Gusti Allah mengatakan pasti nanti akan menang. Karena dibantu. Namanya madad dalam bahasa Al-Quran ya. Yumditkum bisalasati alafin minal malaikah, itu madad namanya. Sehingga kalau kita baca surat Al-Anfal itu kan sing biasanya wong Ansor biasanya digo sebeh, digo apa namanya tuh? Yang ben kebal itu apa sih?
Tiga itu. Wa ma romaita id romaita walakinallaha roma. Itu kalau bukan Roma Irama ya. Roma itu kan misalnya tiga muantem uang itu kan langsung jengkang. Dan itu wa ma romaita id romaita itu. Saya dulu ketika masih ngajar tafsir Jalalain di pesantren di Bangsri itu, kebetulan pas surat itu di Jalalain saja dijelaskan. Ketika wama romaita id romaita walakinallaha roma, itu muslim, orang muslim ketika pedangnya itu ditebas ning gone gulune wong kafir, pedangnya urung tutup gulune sepatu dhisik. Aneh kan, jadi lagi ngene gulu itu muncul dhisik. Karena memang itu malaikat katanya yang nebasi gulu itu, yang nebas leher itu. Makanya di ayat itu sampai kehebatan bantuan bala tentara dari Allah Subhanahu wa taala itu ditunjukkan betul. Makanya di situ disebut Yaumul Furqan, hari pembeda, bahwa Islam itu memang yang benar. Atau diterjemahkan biasanya hari Al-Qur'an gitu. Yaumul Furqan, Yaumul Taqal Jam'an. Lah apa peristiwa perang Badar yang terjadi 17 Ramadan itulah kemudian yang diabadikan sebagai malam nuzulul Qur'an. Tapi ya tadi ada yang mengatakan juga memang Kanjeng Nabi pas pertama kali mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ketika di Gua Hira, itu ada yang mengatakan malam itu hari Senin tanggal 17 Ramadan. Gini sahabat Roni ya. Ada yang menarik tadi ayat yang dibaca sebelum kita lanjutkan mungkin di diskusi kalau misalnya ada yang perlu didiskusikan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bahwa Ramadan itu adalah bulan di mana di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Ini sebelum ke sana begini, jangan kita kemudian terpancing dengan istilah-istilah yang saat ini istilah-istilah itu banyak dipermasalahkan soalnya. Nuzulul Quran itu tepat atau tidak? Biasanya yang Islamnya unyu-unyu itu biasanya itu sering mempermasalahkan istilah itu. Nuzulul Quran itu tepat atau tidak? Karena di Al-Quran selalu menggunakan kata anzala atau nazzala, tanzil atau inzal, bukan nuzul. Ya, nuzul itu kan secara bahasa artinya itu hubutus syai', ya. Jadi tibone sesuatu gitu. Tapi kan kita tidak bisa memaknai bahwa nuzulul Quran itu kemudian Al-Quran tiba maglodak itu kan sak glodong itu kan enggak ya. Nuzulul Quran itu dimaknai sebagai al-i'lamu bil Quran, atau Kanjeng Nabi diberi informasi tentang kalamullah ini yang terakhir. Saya sempat membaca Al-Mursyidul Wajiz, kitabnya Mbah Soleh Darat itu sempat dulu saya baca di Masjid Kampus Unisnu. Beliau juga membedakan antara kata anzala dengan kata nazzala, tanzil dengan inzal. Kalau anzala itu turunnya sekaligus gitu, tetap dari inzalul Quran, tetapi kalau tanzilul Quran itu turunnya secara tadrij atau secara bertahap. Artinya meskipun seperti itu kita nggak usah gegeran gara-gara istilah lah ya. Kayak yang sudah membudayakan nuzulul Quran gitu, nggak usah wah sudah diklerokno nuzulul Quran keliru, itu tanzilul Quran ya, misalnya kayak nggak usah, santai saja. Karena istilah itu saya sering sampaikan, istilah itu kadang-kadang ya salah kaprah ya begitulah, istilah panganan itulah kira-kira biasanya ya EDW nek terpatok dengan istilah ora doyan sembarang-barang kan, kuping gajah kok pangan, kuping tikus kok pangan, rondo royal kok pangan itu bakso nuklir ya memang ya bakso nuklir kan dan seterusnya. Nah ayat yang dibaca itu tadi menariknya begini. Saya belakangan kan memang mengkaji tafsirnya Mbah Soleh, termasuk beberapa kitab yang ditulis oleh Mbah Soleh. Dan beliau menariknya begini, kenapa atau ada rahasia apa kok Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan? Di dalam tafsir Faidur Rahman, beliau itu menyampaikan bahwa salah satu rahasianya begini, Ramadan itu bulan di mana diwajibkan puasa di dalamnya. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan itu supaya orang-orang yang berpuasa itu bisa membentuk kepribadian dan akhlak sebagaimana akhlaknya Al-Quran. Jadi orang yang berpuasa itu sudah seharusnya, karena Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan, puasa juga diwajibkan di bulan Ramadan. Orang yang berpuasa itu supaya bisa membentuk akhlaknya seperti akhlak yang ada di dalam Al-Quran. Itu yang dikomentari oleh Mbah Soleh Darat. Sehingga ketika beliau menafsirkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, itu saya merasa sangat tertarik. Ini menarik karena dimensi sosialnya ditampilkan.
dimensi etiknya ditampilkan gitu. Jadi yang berpikir semacam itu kan jarang-jarang ya, kira-kira begitu. Sehingga ini penting untuk kita sampaikan. Artinya bahwa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, kita jangan hanya secara seremonial itu memperingati nuzulul Quran, tetapi tidak memperlakukan Al-Quran sebagaimana yang seharusnya diperlakukan. Jadi salah satu bentuk tema kita di samping kita nanti mengenal nuzulul Quran kan juga bagaimana berinteraksi lebih dekat dengan Al-Quran. Masih ada waktu? Masih ya? Ya, maksudnya begini, saya kepengen menyitirkan ini diabadikan di dalam Ihya ya, Imam Al-Ghazali. Kalau misalnya kita bawa kitabnya di situ ya bisa dicek. Jadi Imam Al-Ghazali itu sampai menuliskan, dan ini memang sengaja saya hafal sejak dari dulu ya, untuk kepentingan panggung ya, untuk kepentingan pidato. Tetapi ini menarik. Tapi ini bahasanya Al-Ghazali itu wawarada fit Taurat, dan ini adalah kewarid atau terjadi dikisahkan untuk mengkritik yang ada di dalam Taurat itu. Ketika Taurat itu tidak dibaca, tidak banyak dibaca oleh orang. Apakah kalian itu tidak malu gitu? Allah Subhanahu wa taala gitu. Bahasa yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali yang katanya itu dijelaskan di dalam Taurat itu, ya'tika kitabun min ba'di ikhwanik wa anta tamshi fit tariq fataq'uda li ajlihi fataqra'uhu harfan hatta la yafutaka minhu syai'. Wa hadza kitabun anzaltuhu ilaik undur kam fassaltu lakam al umur wa kam karrartu alayya. Kira-kira begitu bahasanya. Kalau diterjemahkan bebas begini, apa kalian itu tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Lah kenapa malu ya Tuhan? Ya'tika kitabun min ba'di ikhwani. Kalau kamu itu disurati sama pacarmu atau sama temanmu di WhatsApp lah kira-kira ya. Saya sering menggunakan istilah WhatsApp bukan WA ya. Karena itu bahaya. WA itu bahaya. Karena saya kan pernah dengar mahasiswa sama mahasiswi lek muni WA-mu gore ini tak lebokne WA-ku gitu. Ada kan? Saya besok muni WA-mu gore ini tak lebokne WA-ku. Kita piye? Itu bahaya. Makanya saya sering menyebutnya itu WhatsApp bukan WA ya. Udah ditakokno WA-mu ndi lho, WA-ku takokno. Itu kira-kira. Jadi kalau ya'tika kita bermin ba'di ikhwani, kalau misalnya kalian itu di WA sama pacarmu atau disurati sama pacarmu wa anta tamshi fit thariq, sementara kamu sedang dalam perjalanan di jalan, terus mbok rewangi fatamu dari ajlihi, mbok rewangi sampai mandek, fataqra'uhu harfan hatta la yafutaka minhu syai', sampai mbok metno huruf demi huruf, mbok baca huruf demi huruf sampai tidak terlewatkan satu huruf. Itu kalau surat dari teman kita, dari pacar kita. Tapi Gusti Allah mengatakan wa hadza kitabun anzaltuhu ilaik. Ini adalah surat dariku. Ini adalah kitab yang saya turunkan untukmu. Undur kam fasaltu laka minal umur wa kam karrartu alayya. Wa kam karrartu alayya. Kamu bisa melihat berapa banyak hal yang sudah saya jelaskan di situ, gitu. Allah bilang, udah aku jelaskan di situ. Kemudian sudah sebagai pedoman diulang-ulang. Pedoman itu lisa'an dari darain gitu, untuk keselamatan kita dunia dan akhirat. Wa anta mu'ridun anhu. Sementara kamu itu ingat-ingat wemo itu, mengo gitu kan. Kamu seakan-akan tuh enggak menarik, ya enggak tertarik sama sekali. Sehingga Tuhan mengatakan afakuntu ahwana indaka min ba'di ikhwani. Apa aku kamu anggap lebih hina daripada pacar-pacarmu itu, daripada teman-temanmu. Nek di WhatsApp karo pacarmu pas numpak motor sing mbok wangi mandek terus mbok waca huruf demi huruf. Lho iki surat kanggone Allah Subhanahu wa taala. Maca wemo. Iya. Nah, sekarang kamu mau tidur ya yang dibaca itu. Iya. Ya untung kan Tuhan tidak tersinggung. Itu kan di Taurat ya. Kalau misalnya di kita itu kan untungnya Allah Subhanahu wa taala enggak tersinggung karena kita dilindungi oleh Kanjeng Nabi kan. Kita itu umat yang dimanjakan sekali karena kebetulan jadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Jadi itu di Taurat sampai disindir semacam itu. Artinya ketika kita kontekstualisasikan dengan konteks Al-Quran saat ini, ya seharusnya kita bisa bermuhasabah. Itu maksud saya kenapa ngomong interaksi lebih dekat dengan Al-Quran itu menjadi penting. Dan
Bahkan untuk berinteraksi dengan Al-Quran itu tidak hanya dibaca, kalau bisa ya dibaca saja itu sudah bagus. Kemudian kalau bisa ya selanjutnya berarti di samping dipahami apa yang ada di dalam kandungannya, karena Al-Quran itu kan menarik sekali kalau misalnya kita mau memahami kandungan Al-Quran. Cuman dengan sayangnya kita yang diberi Al-Quran, tapi kita yang paling malas juga mengkaji Al-Quran kadang-kadang gitu. Dan yang mengkaji Al-Quran orang sono-sono. Anglikanoid itu bukan Muslim, dia Islamolog ya. Tetapi dia katanya itu yang memiliki manuskrip asli Al-Quran zaman Sayyidina Utsman itu disimpan bersama dia. Kita kan nggak punya. Kalau misalnya mengkaji sejarah tulisan Al-Quran koyopo itu kan kita agak malas-malas lah kadang-kadang gitu ya. Kalau mengkaji yang lain itu biasanya sregep. Tapi kalau misalnya mengkaji Al-Quran, padahal Al-Quran itu sangat menarik. Kita kaji dari sisi apapun Al-Quran itu bisa karena kaya dengan ilmu. Inilah yang kemudian saya ingat Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki di dalam Al-Qawaidul Asasiyah fi Ulumil Quran itu menjelaskan kenapa mukjizatnya Kanjeng Nabi itu Al-Quran, tidak seperti mukjizat Nabi dulu. Kalau Nabi dulu mukjizatnya itu hissiyah. Hissiyah itu sifatnya indrawi. Indrawi itu ya didelok iso, dicekel iso, ning ditirok ora iso. Kemudian Nabi ini sedo, mukjizat hilang. Nabi Musa itu tongkatnya iso dadi ula. Jangan dibalik ya. Ora rasane kan ulane dadi tongkat kan. Kemudian kalau Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang mati. Itu hissiyah sekali gitu. Nabi ini iso didelok, ning ora iso ditirok. Nah, makanya dulu dianggap tukang sihir semua. Tetapi Nabi ini sedo, mukjizatnya ya hilang, ora ono sing iso terusno. Jadi sapa umat-umat Nabi Musa sing kemudian angger terus untuk pulung iso dadi ula tongkate. Sing ana ya memang ulane dari tongkat itu kan. Kemudian Nabi Isa iso nguripno wong mati. Ya ketika Nabi ini sedo, kemudian itu ya sudah selesai gitu. Nah, kalau Nabi Muhammad tidak, Nabi ini intaqala ila rafiqil a'la, Kanjeng Nabi sudah pindah ke surga gitu ya. Itu mukjizatnya masih, karena mukjizatnya Kanjeng Nabi itu Al-Qur'an, sifatnya akliyah, bukan hissiyah. Akliyah itu ya masuk akal. Silahkan diteliti karena mukjizat itu kan sesuatu yang luar biasa, khariqul ada, sing nek ditantangno itu enggak ada yang bisa membandingi. Tiwone iso, itu tidak ada bisa. Itu namanya mukjizat. Nah, Al-Quran itu masuk akal. Silahkan sampai hari ini diteliti dari sisi mana saja. Ada orang itu yang meneliti Al-Quran hanya untuk mencari kesalahan Al-Quran, ternyata nggak ketemu juga. Gitu. Karena pasti ada bantahan. Saya kasih contoh ya, sahabat Romi dan sahabat-sahabat sekalian. Tidurnya Askabul Kahfi di Goa itu berapa tahun? 309 tahun. Salah sumi'atin sinina wazdadu tis'a. 309 tahun. Ada yang mengkritik begini, wah Al-Quran itu kelihatannya bahasanya nggak efektif deh. Saya ini jenengan tak takoni, misalnya ditakoni, Pak tidurnya Ashabul Kahfi nggone gua iku pirang tahun. Jawab yang paling efektif itu 309 tahun, tah 300 tahun tambah 9. Nek jawab yang efektif. Pirang tahun Pak tidurnya Ashabul Kahfi? 309 tahun atau 300 tahun tambah 9? 309 tahun. Makanya Al-Quran dikritik, wah kelihatannya itu nggak efektif deh. Karena Al-Quran itu membahasakan salah sumi'atin sinina wazdadu tis'ah, 300 tahun nambah 9. Coba hitung akhirnya, wah piye. Sehingga saya pernah baca ini salah satu jurnal internasional itu ya. Ada pakar bahasa di Mesir. Saya lupa namanya. Profesor Ali Subhi itu dia menjawab pertanyaan ini. Ternyata bahasa Al-Quran yang menjawab 300 tahun nambah 9 itu justru lebih efektif dibanding 309 tahun. Kenapa? Karena ada dua alasan. Satu, untuk membedakan tahun Komariah dan tahun Hijriah. Nek jenengan hitung tahun Komariah berarti 300 tahun. Tapi nek jenengan hitung tahun Hijriah 309 tahun. Karena setiap 100 tahun itu pasti kacek 3 tahun. Sehingga salah sumi'atin sini nawazdadu
Tisna. Itu untuk membedakan tahun Qamariyah dan Hijriyah. Sehingga nek mbok hitung tahun Qamariyah 300 tahun Pak. Tapi nek mbok hitung tahun Hijriyah menjadi 309 tahun karena setiap 100 tahun itu kacanya 3 tahun. Itu pertama. Kemudian yang kedua, ternyata itu juga untuk membedakan proses tidurnya Ashabul Kahfi. Turunnya Ashabul Kahfi itu sudah terlalu lama, sehingga yang 300 tahun itu aja turun limang, memang tidur sangat lelap. Tetapi yang 9 tahun itu wis rada ngulat-ngulat karena wis meh tangi. Nanti biar pas ketika bangun itu ora gentayangan, ora guntai. Kayak sampean kan, misalnya ada turunnya kan mek 7 jam 8 jam kan, itu yang ngulat-ngulatnya 5 menit gitu ya. Tapi nek misalnya lu turun luwi kan langsung tangi cekek kalau numpak motor ya nabrak sebenarnya. Makanya ada proses yang harus dilalui karena turunnya wis 300 tahun ya memang ngulat-ngulatnya 9 tahun. Itu kira-kira begitu. Artinya ada yang mengkaji Al-Quran dari berbagai macam perspektif ya. Mungkin sebelum nanti kita diskusi ya sahabat Roni, gini sebagai statement penutup dari saya, Al-Quran itu ketika dikaji itu dari berbagai macam perspektif itu bisa dan selalu menarik. Makanya Abdullah Darras itu dalam kitab namanya An-Nabaul Azim, beliau menyampaikan Al-Quran itu kayak mutiara itu. Mutiara itu ya dipandang dari sisi manapun pasti memancarkan keindahan. Dan nek sampean mempersilahkan orang untuk memandang mutiara yang sama, bisa jadi orang yang memandang itu menemukan keindahan lebih indah dari yang sekedar kita temukan. Makanya orang itu bebas silahkan mengkaji Al-Quran. Bahkan Pak Quraisy itu mengatakan bahkan berkesan dengan Al-Quran. Makanya tafsir Al-Misbah ini kan ada bahasa pesan dan kesan ya. Yang bisa mengesankan Al-Quran silahkan siapa saja. Orang yang nggak pernah percaya kalau Al-Quran mengesankan Al-Quran ini ya silahkan. Tapi dan setelah itu silahkan dikaji. Dan itu kadang-kadang kita yang memang memiliki kelemahan untuk mengkaji Al-Quran. Padahal Al-Quran itu kan diberikan kepada kita oleh Kanjeng Nabi ya. Biar kita tidak tersesat. Itu kan unsur memegang 2 hal itu ya. Kitabullah wa sunnatu Rasulih. Itu Al-Quran dan hadis Nabi. Dan itu mudah-mudahan ya kita bisa semangat untuk mempelajari. Kalau misalnya mempelajari, memahami, kita semakin senang nanti berinteraksi dengan Al-Quran. Sehingga momentum nuzulul Quran ini yang menjadi momentum muhasabah kita bersama untuk berinteraksi lebih dekat dengan Al-Quran. Gitu sahabat Roni, Kak Roni, dan sahabat-sahabat yang lain ya. Luar biasa sekali. Ini berkaitan dengan nuzulul Quran ya. Ini kan ada yang sebuah hadis yang menerangkan bahwa Al-Quran itu turun di malam Lailatul Qadar. Ini yang ini yang versi yang Baitul Izzah atau versi yang berangsur-angsur tadi. Itu begini, yang menafsirkan itu menjadi beragam ya. Ada yang mengatakan yang di malam Qadar memang 1 malam saja. Itu adalah yang sak glondong tadi. Itu semuanya di malam Qadar. Jadi yang dari Gusti Allah di Lauhil Mahfuz itu adalah di malam Qadar. Ada yang mengatakan yang dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah itu di malam Qadar. Bahkan ada yang mengatakan yang dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah itu diturunkan beberapa kali malam Qadar. Itu tidak 1 kali, tetapi dalam ayatnya kan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailah itu berarti dimaknai 1 malam saja. Dan bahkan ada yang memaknai kepada Kanjeng Nabi pertama kali itulah yang diturunkan pas malam Qadar. Malam Qadar itu kemudian diperluas maknanya, apakah yang dimaksud adalah Lailatul Qadar yang khairun min alfi syahr itu, atau memang itu adalah malam ukuran terbaik karena malam itulah malam yang bisa awal tonggak perubahan peradaban. Sampai seperti itu maknanya. Sehingga sampai hari ini saya masih mengikuti jawaban yang biasa disampaikan juga oleh Kiai Sahal. Al-Qadar itu atau Lailatul Qadar itu termasuk salah satu malam yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak bisa bilang bahwa kalau gitu malam Lailatul Qadar mesti tanggal 17 Ramadan atau malam 17 Ramadan, belum tentu. Termasuk yang memprediksi seperti Imam Al-Ghazali kan ada beberapa prediksi ya, kalau misalnya nanti posone itu dimulai di Jumat, maka nanti malam Lailatul Qadarnya adalah malam 29 kayak yang kemarin.
Kalau dan seterusnya itu hanya prediksi dan dan apa namanya ya pengalaman para ulama, termasuk yang memberikan tanda-tanda itu juga tidak mutlak bisa diterapkan di mana saja gitu. Tanda-tanda Lailatul Qadar itu tidak ada anjing yang menggonggong, kemudian anginnya sepoi-sepoi tenang. Itu kalau di sini oke. Tapi kalau di Papua nggak bisa. Saya ketika di Papua di Wamena, setiap malam pasti hujan dan setiap malam mesti nasu. Kan berarti nggak pernah orang ketemu Lailatul Qadar. Aduh, saya sedih. Gitu. Jadi itu makanya saya selalu sepakat. Mbak saya selalu bilang bahwa Lailatul Qadar itu adalah termasuk salah satu rahasia yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala di samping 4 rahasia yang lain ya, Ismul A'zam, Lailatul Qadar, kemudian ada lagi waliyun min auliyaillah, itu dirahasiakan dari seluruh makhluknya. Makanya nggak ada yang ngerti iku wali apa ora. Kita nggak bisa niteni wah kok wali, lo ngerti kok ndi? Lah iku patuke kan. Lah iku tongkate kan. Nggak mungkin kan niteni wali seperti itu. Itu makanya pemahaman tentang anzalna fi lailatul qadar itu banyak sekali ragam penafsiran seperti tadi kawan. Terima kasih yang luar biasa terkait dengan interaksi lebih dekat dengan Al-Quran ini mohon dijelaskan kira-kira seperti apa untuk di era sekarang. Iya, anak-anak remaja, sahabat-sahabat ini kan generasi penerus ya. Saya kira kalau sahabat-sahabat Ansor sudah biasa berinteraksi ya. Berinteraksi itu kan begini ya. Al-Quran itu diminta untuk digambarkan oleh kita. Itu jangan hanya kita berpikir Al-Quran itu diturunnya dengan Kanjeng Nabi tok, itu bukan. Karena Kanjeng Nabi meninggalkannya untuk kita. Sehingga kalau kita berdialog dengan Al-Quran, itu seharusnya kita merasa bahwa kita juga diajak bicara oleh Al-Quran. Gusmus kan sering mengatakan gini ya, aku iku nek maca Quran, nek ketemu ayat tertentu aku isin. Seakan-akan aku disindir karena ayat itu cara berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi kita kalau misalnya pegang mushaf ya, Al-Quran, kita baca, makanya salah satu etika membaca Al-Quran itu yang bagus. Ini bisa dilihat di beberapa literatur ya, apakah di Al-Itqan, apakah di Sayyid Muhammad Halawi. Itu dijelaskan bahwa yang paling bagus membaca Al-Quran itu kalau ketemu ayat adab, ista'adah. Saya kebetulan setiap pagi membaca Adhkar An-Nawawiyah itu ya, di pondok. Sehingga itu juga dijelaskan gitu. Yang paling bagus nih ono ayat adab kita istiadah, jaluk panggerson yang Gusti Allah. Misalnya kayak apa namanya di surat apa Sabihis atau yang Rabbi a'idni min adzab gitu ya. Jadi itu kalau misalnya nanti ketemu dengan ayat rahmat, kemudian kita minta ya Allah. Kalau misalnya ketemu dengan apa, kita jawabi itu sebenarnya menjadi kesunatan tersendiri. Dan itu cara kita berinteraksi dengan Al-Quran salah satunya kan. Nah, problemnya itu kan kita nggak mudeng yang kita baca kan. Itu masalahnya. Itu sehingga untuk berinteraksi itu yang menjadi sangat sulit gitu kadang-kadang itu. Nanti kalau misalnya ada ayat apa kemudian kita itu guyu-guyu dewe itu bagus. Kemudian kalau misalnya ada ayat yang seakan-akan itu kita harus sedih, ya memang kita sedih-sedih dewe. Macam misalnya macam surat Jumat, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, ngomong tentang kematian. Kemudian sing nak kono-kono ngimami ya biasanya itu sampai sesenggukan ya. Tapi waktu sing ngimami kono kan berarti tidak bagus juga. Tetapi memang menyedihkan diri atau nangis di dalam konteks membaca ayat Al-Quran ini sangat disumpre ya, sangat dianjurkan. Bahkan Sayyid Muhammad itu sampai mengatakan ini, nek ketemu ayat adab utawa ayat sing kudune kowe sedih nangis kok ora iso nangis, mbok saking ora paham, mbok saking ancen atine atos gitu ora iso nangis, kon tabaki itu enak nangis. Jadi tidak sedih, boleh ya? Boleh loh, boleh. Bisa nanti dibuka ya di poin asasianya. Acting ketika membaca Al-Quran. Nah, artinya apa? Salah satu model kita berinteraksi dengan Al-Quran ya begitu itu. Karena kita menganggap bahwa Al-Quran itu adalah ditinggalkan oleh Kanjeng Nabi ke kita, dan kita berdialog dengan Al-Quran itu. Fasabih bismi rabbikal azim, terus kita mengatakan subhan rabbiyal azim dan seterusnya, jawabi gitu ya.
dan itu bagus. Jadi berinteraksi dengan Al-Quran itu dimulai dari membaca, dan membaca itu ya kita harapkan dilakukan ya. Orang yang pintar baca Al-Quran itu ma'as-safaratil kiramil bararakan. Dan hadisnya kan begitu lah. Al-mahir bil Quran ma'as-safaratil kiramil bararakan. Para orang yang pintar-pintar baca Al-Quran itu nanti dikumpulkan sama malaikat-malaikat yang bagus-bagus itu. Tapi yang tidak bisa baca Al-Quran kok mau membaca, itu pahalanya dua. Walladzi yatata'ta'u fihi li'ayyi lisanihi falahu ajran. Orang yang tidak bisa pun kok ijek gelem, itu bahkan mendapatkan dua pahala. Siji pahala untuk moco, yang kedua pahala untuk kangelan kok gelem, karena lisannya kan angel. Dan itu silakan dibaca Al-Quran ya, tapi ya jangan dijadikan imam orang yang semacam itu. Misalkan ada orang sing mohon maaf ya, apakah itu karena bindeng, apakah itu karena memang lambene piye atau ilate dan kaku gitu ya. Seperti di daerah-daerah tertentu itu memang yang makhrajnya tidak seperti kita, itu kan banyak. Nah, bagaimana kita bisa menyalahkan kalau lu sampean kalau misalnya ngerti baca Qur'annya orang Cina. Kebetulan Mas Ali Romdoni yang sekarang kuliah S3 di Cina itu pernah diundang ke Unisnu untuk presentasi. Dia nyetel rekaman orang sana baca Al-Qur'an. Wah, itu enggak seperti kita sama sekali kan. Jadi sana iya maksudnya kita nggak ngerti. Ada yang begitu. Dan nggak usah jauh-jauh, orang-orang Banyumasan, orang-orang Wonosobo itu sampai hari ini mami masih nganta ngalahin kan, masih seperti itu. Bahkan saya itu pernah ditanya teman Makassar itu, Gus sebenarnya makhrajnya idazul itu, karena mereka itu antara dal, za, zo itu nggak ada bedanya itu. Jadi dia bacanya isasul silatil arfusil salah. Jadi begitu. Makanya kita nggak bisa klaim, meskipun harus mohon maaf harus selalu kita belajar makhraj itu harus itu. Karena memang makhraj itu aturan. Jadi kita bisa bedakan mana qiraah, mana tajwid. Itu kalau kita sudah bicara makhraj itu. Qiraah itu bacaan Al-Qur'an dan variannya. Kalau tajwid itu sudah i'ta'ul hurufi haqqaha. Kalau huruf itu sudah dikasih haknya, dal ya dal, zo ya zo, bot ya bot, itu namanya tajwid ya. Karena ada orang yang baca qiraah tanpa tajwid. Tetapi kalau Kiai Asin Sakha, saya termasuk ketika di PSG itu di Pusat Studi Al-Quran itu ngaji qiraah dengan Kiai Asin Sakha Muhammad ya, pakar qiraah. Sekarang beliau menjadi ketua JKH pusat ya, Jam'iyatul Qurra wal Huffaz. Nah, itu beliau mengatakan qiraah itu sekaligus mengandung tajwid itu. Tetapi pada prinsipnya gini yang ingin saya sampaikan, bahwa interaksi dengan Al-Quran mulai dibaca. Kalau kita memang agak kesulitan ya dibaca saja sambil belajar. Dan saya sering pesankan belajar Al-Quran itu harus punya guru secara musyafahah, tidak bisa ngarang. Ya sekarang kalau Al-Quran atau mushaf Al-Quran sudah ada harokatnya sih enak ya. Alif lam mim itu ya ngono. Karena ada harokat alif lam mim dengan alam itu podo tulisannya. Alif lam mim taro gitu memang sana padahal bacanya alam taro kan. Begitu. Karena memang apa? Tulisannya sama. Ya untung sekarang sudah ada harokat. Dan mushaf Al-Quran itu beberapa daerah bisa jadi berbeda dengan mushaf kita. Nggak usah kita kaget. Kalau di daerah tertentu di luar negara sana, qaf itu titiknya satu, sehingga nih misalnya wong unyu-unyu lagi Islamnya anyaran ini terus pertentangan itu biasanya langsung wah kafir dan seterusnya. Saya pernah untuk tulisan mushaf Al-Quran itu saya pernah ada mengikuti internasional simposium itu itu sampai harus sejeli mungkin itu tulis Al-Mu'minun itu. Kalau menurut mereka itu kan saya mempertanyakan mana yang lebih sahih. Kalau misalnya orang khat menggambar melukis Al-Quran khat itu kan ditumpuk-tumpuk kan. Bagi mereka mau Arab tidak boleh ketika itu. Al-Mu'minun harus al, lam, mim kudune setelah lam. Orang nak ngisore lam, nek lam langsung nak ngisore lam ana mim menuwi. Itu kemudian harakate nak dhuwur kabeh, domah misalnya. Itu sebenarnya ahli dhammah lil lam aw lil mim. Jangan-jangan bacanya bukan al-mu'minun tapi aluminium gitu ya. Jadi itu sampai saya pernah itu ya di internasional seminar Al-Mushafus Syarif wa Tawruhu li bina'il hadara al-islamiyah wal insaniyah ketika itu yang ada
plakatnya di situ. Nah itu saya sempat pertanyakan, loh nek tukang-tukang khat malah ditumbuk-tumbuk yang ini gunung bagaimana Pak? Dia mengatakan jika katanya mereka amal khatat hum la ya'rifuna ilmal kitabah walau dhabt itu kan. Jadi mereka mengatakan bahwa para ahli-ahli khat itu dianggap tidak ngerti ilmu rasam itulah, ilmu rasam Al-Qur'an. Lah hal semacam itu memang di belahan dunia kita itu diperdebatkan. Yang penting ya dibaca. Kalau memang sudah dibaca, kita mau sergap untuk mengkaji Al-Qur'an. Jangan sampai kepakaran tentang Al-Qur'an itu justru orang-orang sana gitu ya. Saya kemarin di Jogja mengikuti internasional simposium juga, itu membahas masalah terjemah Al-Qur'an. Pakarnya bukan dari kita, malah orang Belanda. Itu hampir ngerti seluruh terjemahan Al-Qur'an di seluruh dunia. Nah, apa itu ya coba? Jadi tak takoni, pertama kali wong sing nulis terjemah Al-Qur'an bahasa Melayu Nusantara sopo kira-kira. Nah, nanti akan jawab sopo ya. Gitu. Jadi kita seakan-akan itu nggak ngerti Syekh Abdul Rauf As-Singkili ya. Itu yang nulis Terjemahul Mustafid itu yang di atas itu kan. Itu Terjemahul Mustafid itu terjemah Al-Qur'an pertama berbahasa Melayu yang masuk ke sini. Sampai seterusnya sampai nanti ada Rasulullah Darat, sampai sekarang Pak Quraisy Shihab itu. Sampai begitu. Kadang-kadang kita punya sahabat-sahabat di sana-sana tak takoni, mau kamu Al-Qur'an itu mengikuti Imam Sopo. Coba kita bisa bayangkan, apalagi kalau misalnya nanti kita sudah berbicara qiraat, sudah berbicara ilmu rasam dan lain-lain, pastinya ya memang agak sulit gitu ya. Lah macam Quran kok ngono wal duha ora wal duhe misalnya. Kowe ikut Imam Sopo? Imam Kasir. Lah jawab nek mbok karo kok ane melu guruku ngono. Ya apa nek jeneng guruku ngono kan berarti dia punya guru. Karena Al-Qur'an itu kan al-manqulu ilaina bitawatur ya. Secara mutawatir itu memang tidak boleh terputus. Saya kira itu sahabat Roni. Terima kasih. Sedikit tambahan Pak, ini berkaitan dengan berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, kalau kita sahabat-sahabat yang sudah tidak di pesantren kemudian ingin mempelajari makna, ini apakah cukup dengan membaca terjemah atau tafsir, atau harus dengan mencari guru untuk disorotkan atau gimana gitu? Iya, begini ya, memang itu ada beberapa. Jadi modal dasar itu yang penting ada dulu. Modal dasar itu maksudnya begini, kalau kita mau belajar tafsir bukan dari terjemah, itu berarti modal dasarnya itu adalah gramatika. Nahwu shorof harus menguasai, jangan kafir kafir. Sorry. Itu karena memang mohon maaf ya, Al-Qur'an itu sangat kaya dengan ilmu. Al-Qur'an itu sangat luar biasa. Terjemah Al-Qur'an itu tidak bisa mewakili Al-Qur'an. Saya selalu sampaikan ini di mana-mana. Terjemah Al-Qur'an itu tidak bisa mewakili Al-Qur'an. Sehingga kita tidak cukup memahami Al-Qur'an hanya dari terjemahannya saja. Kecuali nanti yang akan saya sampaikan bahwa untuk kalau misalnya kita memang sama sekali nggak ngerti bahasa Arab kita kepingin ngerti maksudnya apa gitu, sekedar maksud kandungan Al-Qur'an, silahkan baca terjemah. Itulah kemudian latar belakang kenapa Mbah Sholeh Darat itu nulis Al-Mursyidul Wajiz, nulis Faidur Rahman tafsir yang konon itu adalah permintaan Raden Ajeng Kartini ya. Kemudian baru 2 jilid itu sampai surat An-Nisa itu dihadiahkan kepada Raden Ajeng Kartini ketika Raden Ajeng Kartini nikah dengan Bupati Rembang ya. Itu ya memang beliau sendiri mengatakan bahwa untuk memahami Al-Qur'an itu ora kudu ngerti bahasa Arab. Soalnya ngenteni ngerti bahasa Arab ya sampean mondok dhisik 4 tahun, 5 tahun kemudian lagi paham Qur'an. Sampai begitu komentarnya Mbah Sholeh, karena saya anggap beliau adalah pembela kaum kayak saya Gus Bah loh ya. Pembela santri bodoh gitu ya. Kayak Gus Bah sekarang itu membela santri-santri yang memang nggak ngerti. Tetapi kalau misalnya masih ada kesempatan untuk mempelajari pondasi keilmuan keislaman, yaitu kita ngerti literatur berarti ilmu dasarnya dikuasai, itu memang jangan mencukupkan dari terjemahan. Karena saya tadi sampaikan, terjemah itu tidak mewakili Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an tidak bisa, tak cukup diwakili dengan terjemahan. Tadi sempat saya contohkan ketika ngaji Al-Ibris ya.
terjemah kita itu sangat terbatas. Kalau misalnya sampean menerjemahkan basyarun, manusia, insan, manusia, nas, manusia. Bahkan ada terma satu lagi, bani Adam. Kul innama ana basyarun mislukum, sampaikan bahwa saya adalah manusia sebagaimana kalian. Basyarun terjemahkan manusia. Ya ayyuhal insanu innaka, hai manusia. Ya ayyuhan nas, ya hai manusia. Itu keterbatasan terjemahan. Padahal antara basyarun, nas, insan itu memiliki konteksnya masing-masing. Dan nanti akan kita kaji di dalam ya. Ini adalah kajian tentang tafsir. Sampai kalau menerjemahkan khairun, baik, bagus. Ma'ruf, bagus. Hasan, bagus. Itu keterbatasan terjemahan. Padahal itu punya konteks masing-masing. Fastabiqul khairat. Kira donga Rabbana atina fid dunya hasanah, bukan khairun ya. Kemudian kalau misalnya amar ma'ruf nahi munkar, bukan amar hasan, amar khair. Kalau terjemahannya sama. Itu keterbatasan terjemahan. Padahal dia punya konteks yang sangat kaya di sana. Katanya ketika kemarin itu rame-rame tentang wali ya. Rame-rame tentang wali. Ya kan? Ketika pilkada itu kan ada yang rame-rame tentang wali kan? Rame-rame tentang terjemahan wali juga seperti itu. Makanya Al-Qur'an itu memiliki kedahsyatan di dalam kata gitu. Kata sendiri itu sudah mengandung ijaz, dan terjemah itu tidak bisa mewakili kesempurnaan dari diksi yang ada di dalam Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu diksinya terpilih ya. Sampai kalau misalnya kita kasih contoh, kenapa Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu memilih diksi alhamdulillah bukan asyukrulillah atau al-madhulillah. Itu Fakhruddin Ar-Razi di dalam Mafatihul Ghaib itu ada sekitar 15-an lembar itu hanya ngomong gini, apa kok alhamdulillah ya. Awake dhewe kok alhamdulillah wa syukrulillah. Kok ora asyukrulillah atau al-madhulillah. Ini kira-kira apa? Diksi-diksi yang dipakai itu luar biasa. Seperti tadi yang saya contohkan tentang Ashabul Kahfi ya, salah sumi'atin sinina wazdadu tis'a. Ada diksi lagi, sampean itu keluar dari rahim ibu la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Coba bayangkan, as-sam'a itu mufrad apa jamak? Mufrad, tunggal. Nek absar jamak, basirah absar, af'idah jamak, fuad af'idah. Kenapa sitok ini kayak mufrad dewe? Wa ja'ala lakumus sam'a, awake dhewe metu kanggone ibu itu ndak tahu apa-apa, kemudian kita dikasih potensi sama Tuhan pendengaran kok siji padahal kupingnya loro ya. Kemudian penglihatan kok dijamakkan absar, kok ora as-sam'a wal basara wal fuada, tidak begitu, tetapi as-sam'a wal absara wal af'idah. Loh, diksi-diksi itu ternyata kalau misalnya kita nanti secara dalam mempelajari tafsir itu ternyata memang ya ada rahasia macam-macam. Dan itu sudah mengandung ijaz sendiri. Itu namanya kalau misalnya nanti kita belajar tentang ilmu ijazil Quran, itu ijaz lugawinya ya. Sampai ada yang ngitung-ngitung Al-Quran itu ijaz lugawinya sampai begini. Kata-kata dalam Al-Quran itu sudah teliti sekali. Kata-kata syahrun di dalam Al-Quran, syahrun atau asyur itu artinya bulan, sasi. Itu dalam Al-Quran cuma ditemukan 12 kali. Sama dengan jumlah bulan dalam jangka waktu 1 tahun. Kata-kata yaumun itu artinya dino. Itu namanya Al-Quran cuma ditemukan 365 kali. Podo karo dino dalam jangka waktu 1 tahun. Kalau kata-kata ayam, hari tapi jamak, ayam berkokok ya. Itu dalam Al-Quran itu hanya ditemukan 30 kali. Sama dengan hari dalam jangka waktu 1 bulan. Coba hal-hal semacam itu sebenarnya harus ngitung ya. Ngitung-ngitung itu sampai tulis hisabiyatul Quran atau matematika Al-Quran. Namanya itu Rosyad Khalifah, kurang pegawaian lah kira-kira. Loh, sampai begitu kita belajar Al-Quran. Sehingga tadi kalau misalnya pertanyaannya itu adalah bagaimana berinteraksi, ya dimulai dari situ. Membaca, memahami, dan tadi disampaikan oleh sahabat Roni, kalau misalnya memahami cukup dengan terjemahan atau tidak. Kalau kita semua yang masih ada kesempatan untuk mempelajari ilmu dasar, mempelajari literatur Arab, Al-Quran berbahasa Arab, maka kita tidak cukup dengan terjemahan,
Kalau dengan terjemahan kok wis dianggap ngalim kaya wong kono-kono ya nyunyu pelajaran Al-Qur'an terjemahan kelihatannya ora karu-karuan gitu. Sudah ngene gitu. Itu enggak ada dasar gitu karena Al-Qur'an itu sekaya yang tadi sudah kita sampaikan ya. Al-Qur'an tidak cukup diwakili dengan terjemahan rame-rame kata-kata aulia barang-barang itu jadinya terlalu ini ya. Gitu kira-kira sahabat Ran. Terima kasih Ya, Yai atas waktunya. Alhamdulillah silakan diminum. diskusi kita sudah berjalan dengan baik, sudah lebih dari 1 jam ya. Nggak terasa. Nggak terasa ini. Namanya masih kurang aja. Tapi karena waktu malam saya dari segenap pimpinan cabang Ansor menyampaikan terima kasih kepada Yai. Sami-sami ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya, bagi yang ada di sini maupun yang di rumah. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.